Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahan bacaan untuk renungan di ibadah keluarga dari tanggal 1 sampai tanggal 6 April 2025 terambil dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian: kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-sorailah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Amin. Firman Tuhan. Tema kita masih tema Minggu Prapaskah yang keempat. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ibu bapak yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Satu pertanyaan buat kita semua, buat bapak ibu, buat saudara-saudara. Hal apakah yang membuat kita bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup? Hal apakah yang membuat kita bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup? Silakan Bapak Ibu saudara-saudaraku merenung-renungkannya. Bisa jadi saudara-saudara akan berkata bahwa hal yang membuat saya bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup, jikalau saya telah menjadi seorang pejabat, punya kedudukan yang tinggi. Bisa jadi juga ada di antara kita berkata bahwa hal yang membuat saya bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup ketika saya mempunyai uang yang cukup, bahkan kalau boleh lebih, ada simpanan investasi di bank yang cukup banyak, telah memiliki rumah
dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, dan juga dilengkapi dengan kendaraan roda 4, kalau boleh tidak hanya 1 unit, tetapi bisa 2 atau 3 unit. Bisa jadi ada di antara kita berpikir dan berkata bahwa hal yang akan membuat saya berbahagia dalam hidup, jikalau saya melihat anak-anak saya sukses, berhasil meraih cita-cita, kemudian mereka membangun keluarga, rumah tangga, dan dikaruniai anak-anak. Sehingga status saya tidak hanya sebagai seorang ayah atau ibu, tetapi akan berubah menjadi seorang kakek atau menjadi seorang nenek. Itu adalah kebahagiaan bagi saya. Masih banyak mungkin saudara-saudara yang akan menarik kesimpulan tentang hal yang bisa kita rasakan sebagai sebuah kebahagiaan dalam hidup ketika kita menjadi seperti ini atau seperti itu. Tetapi tahukah saudara-saudara bahwa satu hal yang menurut saya paling membahagiakan, dan itu juga dicatat di dalam firman Tuhan, yakni ketika kita mengetahui bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Nah, Mazmur 32 adalah Mazmur yang sangat indah di dalam menggambarkan kebahagiaan dari sebuah pengampunan. Ingat saudara-saudara, Mazmur ini adalah Mazmur dari Raja Daud, seorang raja yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan ketika ia melakukan sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Apa yang dilakukan itu menyakitkan, tidak hanya menyakitkan manusia, tetapi sangat menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kemudian ia menyadari hal itu setelah ia disoroti oleh kebenaran firman Tuhan melalui hambanya Nabi Nathan. Raja Daud menyadari dosanya, lalu datang kepada Tuhan dalam pertobatan. Ia menyesali semua yang ia lakukan dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan melalui pertobatan itu, dilapangkanlah jalan rahmat bagi Raja Daud untuk mengalami pengampunan ilahi. Dan apa yang dilakukan Tuhan padanya kemudian diteruskan dalam bentuk pengajaran. Itulah sebabnya Mazmur ini digolongkan dalam genre Mazmur pengajaran, karena sekali lagi dalam pengalaman hidupnya Raja Daud mengalami anugerah pengampunan yang sangat besar dari Tuhan. Lalu hal itu dijadikannya pengajaran kepada umat, agar umat tetap meyakini dan mengimani bahwa Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang penuh kasih setia dan penuh rahmat. Sehingga umat mempertaruhkan segenap hidupnya untuk dituntun berdasarkan firman Tuhan. Mari perhatikan ayat 1 dan ayat 2. Di sana dicatat demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ada 3 kata yang dipakai dan sangat menarik untuk diulas. Kata yang pertama adalah pelanggaran. Kata yang kedua adalah dosa. Dan kata yang ketiga adalah kesalahan. Mari kita lihat ketiga kata ini. Pelanggaran. Melakukan pelanggaran artinya melakukan sesuatu yang melewati batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada batasan yang jelas yang Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu yang tertulis dalam 10 hukum. Maka melakukan pelanggaran berarti melewati batasan-batasan hukum Tuhan. Dan itu juga berarti melawan otoritas Tuhan.
Karena itu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Nah, ini sangat jelas jikalau kita mengingat kembali peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Allah telah memberikan batasan kepada manusia, mana yang menjadi bagiannya dan mana yang bukan menjadi bagiannya. Allah menyatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi yang satu itu tidak boleh kamu dekati, apalagi kamu ambil buahnya dan kamu memakannya, sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Jadi ada batasan yang ditetapkan oleh Tuhan supaya manusia jangan melewati batasan itu. Kalau ia melewatinya, maka ia melawan otoritas Tuhan dan akhirnya mereka akan terpisah daripada Tuhan. Terpisah daripada Tuhan berarti terpisah dari rahmat, terpisah dari kasih karunia, dan buahnya adalah kematian. Kata yang kedua, saudara-saudara, dosa. Dalam perjanjian baru, bahasa Yunani, dosa ditulis dengan istilah amartia. Secara harfiah, artinya melenceng dari sasaran. Misalnya saudara-saudara, seorang pemanah membidik sasaran lalu melepaskan anak panahnya, tetapi tidak kena sasaran, maka itu disebut amartia. Jadi ketika manusia tidak mencapai sasaran yang Allah telah tetapkan, itu adalah dosa. Ketika hidup manusia tidak terarah pada sasaran yang Allah tetapkan, berarti dia sedang hidup di dalam dosa. Ketika perbuatannya seharusnya begini tetapi yang dilakukan begitu, maka itu adalah dosa. Jadi hidup yang tidak terarah pada tujuan Allah adalah hidup di dalam dosa. Dan hidup yang tidak terarah pada Allah tidak lebih daripada sampah. Dan kita tahu bahwa sampah itu busuk dan sumber segala penyakit. Maka yang pantas baginya adalah dibakar. Jadi kalau hidup kita tidak memenuhi tujuan atau standar seperti yang Allah inginkan, maka tempat kita di mana? Tempat kita adalah di pembuangan akhir yang Alkitab sebut dalam bahasa Yunani Gehenna, yaitu neraka. Dan apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah kita dibakar. Sehingga Yesus katakan bahwa di sana apinya tak pernah padam. Markus pasal 9 ayat 46. Kata yang ketiga, saudara-saudara, yakni kesalahan. Kata kesalahan di sini menunjuk pada sesuatu yang bengkok. Pikiran yang bengkok, motivasi yang bengkok, perilaku yang bengkok, dan masih banyak hal yang bengkok dalam hidup kita. Hidup dalam kebenaran adalah hidup di jalan yang lurus. Berjalan di jalan yang lurus berarti berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita tidak berjalan pada jalan yang lurus, berarti kita tidak berjalan berdasarkan kehendak Tuhan. Maka kesalahan di sini menunjuk pada kesesatan. Pikiran, motivasi, dan perilaku yang salah adalah pikiran, motivasi, dan perilaku yang sesat. Sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya. Nah, kemudian saudara-saudara, Raja Daud juga menggunakan 3 istilah untuk menggambarkan apa yang Tuhan lakukan pada manusia ketika manusia datang dan menyesali dosanya. Yang pertama adalah diampuni, yang kedua adalah ditutupi, dan yang ketiga tidak diperhitungkan. Ini 3 kata yang dipakai. Dan mari kita ulas. Kata yang pertama, yakni diampuni. Diampuni artinya dihapuskan sehingga tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang membekas. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 18.
sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kalau kita diampuni, berarti segala noda dosa itu dihapuskan, sehingga yang semula berwarna merah berubah menjadi putih, lebih daripada salju, lebih daripada bulu domba. Yang kedua, yakni kata ditutupi. Artinya disembunyikan di balik. Dalam hal ini di balik dari darah korban. Dalam sistem religi Israel perjanjian lama, saudara-saudara, untuk mendapatkan pengampunan dosa, umat harus mempersembahkan korban penebus dosa dari hewan. Dalam prosesi ritualnya, korban tersebut disembelih dan dosa-dosa umat diyakini ditimpakan ke korban sehingga darah korban menutupi dosa umat. Ini sebenarnya menunjuk pada pengorbanan Kristus yang sempurna di kayu salib. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka karya penebusan dosa yang Yesus lakukan di salib berlaku kepada kita. Dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya, dan darahnya menyucikan kita dari segala dosa, sehingga melalui iman kita percaya bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah karena dosa-dosa kita telah diampuni. Yang ketiga, tidak diperhitungkan. Arti dari kata ini adalah tidak ada lagi sesuatu yang menyebabkan kita dapat menerima hukuman. Bisa diumpamakan saudara-saudara seperti dalam pengadilan, seorang pembela bisa membuktikan terdakwa tidak bersalah sekalipun kesalahannya nyata di depan mata. Seperti apa itu? Ketika kita akan diperhadapkan di meja pengadilan ilahi, iblis akan mendakwa kita dengan 1001 macam dakwaan diarahkan kepada kita. Ia akan menghitung semua dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Dan di situ Yesus berdiri sebagai pembela kita. Ia akan membenarkan apa yang dikatakan oleh iblis, bahwa benar saudara dan saya telah jatuh dalam dosa, melakukan pelanggaran ini dan pelanggaran itu. Tetapi apa yang kita lakukan telah dibayar lunas oleh Kristus. Sehingga Yesus akan berkata kepada iblis, bro, memang benar dia telah berdosa. Dia telah melakukan kesalahan, dia telah melakukan pelanggaran. Tetapi semua perbuatan itu telah kubayar lunas. Sehingga ia bukan lagi milikmu, tetapi ia telah menjadi milikku. Kalau aku berhak menyelamatkan dia, engkau tidak bisa menuntutnya karena aku telah membayar semuanya kepadamu. Apa yang dibayar oleh Yesus kepada iblis tidak lain adalah hidupnya sendiri. Jadi jika keberdosaan digambarkan dalam 3 cara, yaitu pelanggaran, dosa, dan kesalahan, maka keberdosaan itu juga disingkirkan dalam 3 cara, yaitu diampuni, ditutupi, dan tidak diperhitungkan. Indah sekali cara Tuhan menghapuskan dosa kita. Dan itulah karya pendamaian. Dan pendamaian itu menjadi mungkin saat kita sendiri datang kepada Tuhan dan membuka diri untuk didamaikan dengan Dia. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau mengatakan seperti ini, kehidupan yang tiada damai mendatangkan kegelisahan dan kecemasan. Dan ini yang dirasakan oleh pemazmur. Inilah yang menggelisahkan hati dan pikiran Daud. Juga semua anak-anak Tuhan bila melakukan hal berdosa atau bahkan hidup di dalam dosa dan tidak menyesali serta mengakuinya di hadapan Tuhan.
kehidupan dalam dosa bukan hanya mendatangkan kegelisahan, tetapi juga dikejar oleh rasa bersalah serta mengganggu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, kita butuh Tuhan yang adalah sumber damai. Kita butuh Tuhan yang adalah juru selamat. Jika kita datang kepadanya, mengakui kesalahan kita, menyesali segala dosa kita, maka hidup kita akan dipulihkan dan kita pun akan mengalami damai sejahteranya. Hal lanjut yang perlu kita pahami, bahwa hidup dalam pendamaian dengan Allah akan nampak pada kesetiaan kita melakukan kehendak-Nya. Berdamai dengan Allah berarti kita juga berdamai dengan diri sendiri dan selalu terbuka untuk berdamai dengan orang lain. Karena itu, saudara dan saya telah mengalami pendamaian daripada Tuhan. Sekarang bagian saudara dan saya, maukah kita berdamai dengan Dia? Berdamai dengan Allah berarti kita siap untuk hidup berdasarkan kehendak-Nya. Kita siap hidup berdasarkan hukum dan ketetapan-Nya. Dan berbahagialah setiap orang yang hidupnya menurut hukum Tuhan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.